Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu ulama karismatik Indonesia, Syekh Ali Jaber baru saja tutup usia pada hari Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021 pada pukul 8.30 WIB di RS Jakarta. Syekh Ali Jaber lahir di Madinah Al-Munawwaroh tanggal 3 Safar 1396 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Februari tahun 1976. Nama lengkapnya adalah Ali Saleh Mohammed Ali Jaber. Beliau merupakan anak sulung dari 12 bersaudara. Semenjak kecil, Syekh Ali menerima gemblengan ilmu agama dari ayahandanya yang merupakan seorang penceramah agama. Ia menjalani pendidikan, baik formal maupun informal. Ali Jaber telah menekuni membaca Al-Quran sejak kecil. Ayahnya lah yang awalnya memotivasi Ali Jaber untuk belajar Al-Quran. Dalam mendidik agama, khususnya Al-Quran dan salat, ayahnya sangat tegas, bahkan tidak segan-segan memukul bila Ali Jaber kecil tidak menjalankan salat. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang religius. Di Madinah ia memiliki masjid besar yang digunakan untuk syiar Islam. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara, Ali Jaber dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam syiar Islam. Meski pada awalnya apa yang ia jalani adalah keinginan sang ayah, lama-kelamaan ia menyadari itu sebagai kebutuhannya sendiri. Tidak mengherankan, di usianya yang masih terbilang belia, 11 tahun, ia telah hafal 30 juz Al-Quran. Sejak itu pula Syekh Ali memulai berdakwah mengajarkan ayat-ayat Allah SWT di masjid tersebut, kemudian berlanjut ke masjid lainnya. Selama di Madinah, ia juga aktif sebagai guru tahfiz Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam besar salat di salah satu masjid di kota Madinah. Ia mempelajari ilmu-ilmu alat seperti nahwu dan saraf. Syekh Ali Jaber juga mengenyam pendidikan formal dari Madrasah Ibtidaiyah setingkat sekolah dasar dan menamatkannya pada tahun 1410 Hijriah atau tahun 1989 Masehi. Kemudian dilanjutkan meneruskan pendidikan menengah di Madrasah Sanawiyah yang kemudian lulus pada tahun 1413 Hijriah atau tahun 1992 Masehi. Setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah, Syekh Ali Jaber kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah yang ia selesaikan pada tahun 1426 Hijriah atau 1995 Masehi. Lalu beliau memutuskan untuk belajar agama Islam lebih dalam mulazamah, melazimi, pelajaran-pelajaran Al-Quran di Masjid Nabawi pada tahun 1417 Hijriah atau 1997 Masehi. Setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran kepada tokoh dan ulama ternama yang berada di Madinah dan luar Madinah, Arab Saudi. Di antaranya Syekh Muhammad Hussein Al-Qori, Ketua Ulama Qiraat di Pakistan. Syekh Said Adam, Ketua Pengurus Makam Rasulullah. Syekh Khalilur Rahman, Ulama Al-Quran di Madinah dan ahli Qiraat. Syekh Khalil Abdurrahman, seorang ulama ahlul Quran di kota Madinah. Syekh Abdul Baria Subaiti, Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Syekh Prof. Dr. Abdul Aziz Al-Qori, Ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah dan Imam Masjid Kuba. Dan Syekh Muhammad Ramadan, Ketua Majelis Tahfizul Quran di Masjid Nabawi. Syekh Ali Jaber mengawali kegiatan dakwah di Indonesia di tahun 2008. Beliau juga menikahi seorang gadis asli Lombok, Indonesia, yang bernama Umi Nadia yang sudah lama tinggal di Madinah. Awal mula kiprah dakwah Syekh Ali Jaber pada tahun 2008, ia melaksanakan salat maghrib di Masjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat. Selepas salat ada salah seorang pengurus masjid memintanya untuk menjadi imam salat tarawih di Masjid Sunda Kelapa, karena saat itu hampir mendekati bulan Ramadan, maka sejak itulah ia terus mendapat kepercayaan masyarakat di sejumlah tempat di Indonesia. Jadi imam tarawih di Masjid Sunda Kelapa Jakarta tahun 2008, ia melebarkan sayap dakwahnya hingga ke seluruh Indonesia. Demi menunjang komunikasinya dalam berdakwah, ia pun mulai belajar bahasa Indonesia dan akhirnya sanggup berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Dakwahnya mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat, dan beliau terus giat dakwah dari perkotaan hingga ke pelosok-pelosok daerah.
Beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2011 dianugerahi kehormatan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sejak saat itulah beliau merasa mendapat amanah yang harus diemban untuk terus berdakwah atas nama Indonesia dan untuk Indonesia. Sebagai seorang hafiz, Syekh Ali memang begitu menginginkan agar banyak di antara umat Islam Indonesia juga dapat hafal Al-Quran. Ia ingin menjadi hadimul Quran, pelayan Al-Quran, yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran. Menurutnya, semua bisa hafal Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran itu mudah. Yang sulit adalah mengamalkannya. Keinginannya itu kian terbuka lebar untuk diwujudkan. Sebagai pengajar tahfiz aluran di Islamic Center Cakra Negara, Lombok dan berdakwah melalui media bersama Ustadz Yusuf Mansur dalam program Nikmatnya Sedekah di salah satu stasiun televisi swasta, dan Indonesia Menghafal. Tahun-tahun 2009 sampai tahun 2010, Syekh Ali pernah mendatangkan keluarganya untuk membantu program menghafal Al-Quran di Indonesia. Ke-11 adiknya, baik yang laki-laki maupun perempuan, juga hafal Al-Quran. Kini ia baru menyadari manfaat didikan orang tuanya yang keras dalam mengajarkan agama. Sekaligus Syekh Ali benar-benar merasakan manfaatnya dalam belajar Al-Quran. Saya merasa bersyukur atas pendidikan yang diberikan orang tua kepada saya, katanya. Ia berharap bisa bermanfaat untuk umat Islam dan juga untuk dirinya sendiri, dan meraih ridha Allah SWT. Syekh Ali juga merasa bersyukur bisa begitu diterima semua kalangan, baik masyarakat maupun pejabat. Imam kedua Masjid Nabawi di Madinah yang kini bermukim di Indonesia, Syekh Ali Jaber, meluncurkan buku perdana miliknya. Buku yang ia beri judul, Cahaya dari Madinah, ini merupakan kumpulan ceramah dan tausiah dirinya selama bertahun-tahun. 8 buku ini diantaranya berisi tentang bagaimana pendidikan anak dalam Islam, hidup penuh makna di tengah keterbatasan, membentuk keluarga sakinah dengan akhlak Al-Quran, rahasia di balik ibadah haji dan lainnya. Pembina Ali Jaber Center ini mengungkapkan awalnya tidak pernah punya minat untuk membuat buku, baik dalam bahasa Indonesia ataupun Arab. Alasannya ia masih disibukkan dengan berdakwah. Ia juga ragu bukunya bisa menarik minat banyak orang. Saya lihat membaca Al-Quran saja sudah malas, apalagi buku. Padahal kita adalah umat baca. Surat yang pertama kali adalah Iqra yang memerintahkan untuk baca, kata Syekh yang memutuskan berdakwah di Indonesia sejak tahun 2008 silam. Keraguannya baru berubah ketika sahabat-sahabatnya seperti Ustaz Yusuf Mansur, Arifin Ilham bahkan alam Ustaz Jeffrey Al-Bukhari mendorongnya menerbitkan buku. Mereka meminta buku yang diterbitkan bukan berisi soal fikih, tapi buku yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Syekh berharap buku setebal 180 halaman ini bisa menjadi buku berjamaah. Siapapun yang mendapat manfaat dari buku ini bisa menyebarkannya lagi ke orang lain. Kita buktikan Islam adalah agama yang indah. Tidak hanya memuliakan sesama muslim, tapi juga menghormati sesama manusia, kata Syekh. Selain itu, Syekh Ali Jaber juga menulis buku keduanya yang berjudul, Amalan Ringan Paling Menakjubkan, 20 Kiat Menuju Bahagia Hidup, penerbitnya yaitu Zikrul Hakim, diterbitkan pada cetakan pertama, Februari tahun 2017, jumlah halaman yaitu 208 halaman. Buku ini berisi penjelasan tentang amalan-amalan ibadah yang ringan namun nilai dan pahalanya amatlah besar di sisi Allah SWT. Amalan-amalan ringan, yang juga insya Allah dapat menyelesaikan berbagai macam masalah dan persoalan kita. Di antara amalan-amalan tersebut adalah 1. Amalan yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. 2. Amalan pengusir was-was. 3. Amalan agar hidup tidak merugi. 4. Amalan agar hajat cepat terpenuhi. 5. Amalan dan kiat mencetak anak soleh dan solehah. 6. Amalan pembebas 99 kesulitan. 7. Amalan yang menjadi rebutan malaikat. 8. Amalan agar kita dihargai Allah. 9. Amalan-amalan utama di hari Jumat. 10. Amalan pembayar syukur. 11. Dan amalan lainnya. Selama berkiprah dakwah di Indonesia,
Selain memiliki karya sebagai penulis buku, Syekh Ali Jaber juga menekuni usaha di bidang makanan yang dinamakan Baba Jaber, restoran yang berisi menu Arabic food yang bertempat di Pulau Gadung, Jawa Timur. Selain itu istrinya juga merilis usaha di bidang desain dan fashion yang dinamakan Yemenis Hijab Style yang bertempat di Tamrin City Mall, yang menjual model pakaian gamis abaya. Selain itu juga beliau mempunyai bisnis herbal life dari Syekh Ali Jaber, seperti khasiat madu habatus sauda dan minyak zaitun adalah membantu penyembuhan penyakit seperti stroke, liver, tekanan darah, kekebalan tubuh, melancarkan asidel. Ditambah juga doa dari Syekh Ali Jaber, herbal berkualitas plus doa ringan guna untuk penyembuhan dan menjaga kesehatan Anda. Di Indonesia, ia memiliki program mudah menghafal Al-Quran. Hanya dengan waktu 6 bulan kita bisa hafal Al-Quran, karena pada dasarnya menghafal itu memang mudah. Bahkan dengan ketekunan dan sungguh-sungguh bisa hafal Al-Quran dengan waktu yang lebih singkat. Satu metode menjaga hafalan adalah menyimpan hafalan melalui salat sunnah qabliyah dan salat sunnah malam dengan membacanya. Ada juga dengan membacanya sesaat sebelum tidur. Menurutnya, ini cara terbaik. Esok hari, ketika bangun tidur, insya Allah hafalan Al-Qurannya tidak hilang. Syekh Ali Jaber juga selain berdakwah di berbagai tempat, beliau membuat program-program yang dilaksanakan dalam Yayasan Syekh Ali Jaber untuk menarik perhatian masyarakat agar lebih tergerak hatinya melalui strategi pendekatan pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dalam program-program ini yaitu 1. Pembebasan lahan. Tergerak untuk membantu dan memfasilitasi para jamaah dan umat Islam yang berkeinginan untuk menjadi penghafal Al-Quran dan hadis. Kami mahir dengan Al-Quran. Yayasan Syekh Ali Jaber berusaha kerja agar ada sarana dan prasarana yang dapat menunjang dua hal tersebut dapat terwujud. Di samping tenaga pengajar yang handal dan profesional, pasti diperlukan juga lahan atau tanah yang akan dibangunkan tempat untuk belajar mengajar Al-Quran, tempat tinggal pengajar maupun untuk para santri. Dan ada juga lahan untuk masjid, tempat olahraga serta sarana penunjang proses pendidikan dan belajar para santri baik secara formal dan non-formal. Insya Allah, cita-cita untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia bisa segera terwujud. 2. Sedekah produktif. Merupakan kontribusi dan partisipasi langsung secara jama'i dalam upaya pengadaan sarana dan gedung markas Al-Quran yang menjadi penunjang segala aktivitas di bidang pendidikan Al-Quran, dakwah, sosial dan kemanusiaan Yayasan Syekh Ali Jaber. Sedekah produktif memberikan pahala dan kebaikan selamanya. Pastikan Anda menjadi salah satu dari 1 juta donatur. 3. Kurban Braille Digital. Penyandang disabilitas netra di Indonesia yang mencapai 3,6 juta orang berdasarkan estimasi dari Kementerian Kesehatan RI, membutuhkan perhatian dan dukungan khusus. Terlebih, sebagian besar penyandang tunanetra di Indonesia adalah umat Islam. Melihat kondisi tersebut, Syekh Ali Jaber merasa terpanggil menginisiasi program wakaf 1 juta Al-Quran Braille Digital. Program ini sangat membantu tunanetra dalam belajar dan mencintai Al-Quran. Melalui program ini Syekh Ali mengajak kepada sebanyak-banyaknya orang, kepada berbagai pihak pemerintahan maupun swasta untuk berkontribusi mencetak dan mendistribusikan Quran Braille digital kepada tunanetra di seluruh Indonesia. 4. Sedekah perlengkapan salat. Sedekah perlengkapan salat satu dari sekian banyak program yang ada Yayasan Syekh Ali Jaber diperuntukkan dalam pengadaan perlengkapan untuk ibadah sholat seperti mukena, sajadah, dan lainnya. Ini untuk memberikan manfaat, kebersihan dan kenyamanan bagi siapapun untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. 5. Safari dakwah.
Syekh Ali Jaber memulai dakwahnya di Indonesia pada tahun 2018 Masehi melalui beberapa pengajian-pengajian dan pelatihan-pelatihan yang bervariasi kepada seluruh kalangan masyarakat dalam rangka memberikan pencerahan dan bimbingan yang benar, mendekatkan mereka dengan pemahaman Al-Quran, meningkatkan potensi beramal dan berkontribusi dalam segala sisi baik di bidang sosial pendidikan, dan kemanusiaan. Berkat karunia Allah dakwah beliau bisa menjangkau mancanegara, Malaysia, Thailand, Brunei, Hong Kong, dan Singapura yang terus berlanjut hingga saat ini. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut dilakukan berbagai upaya pencapaian dan menyebarkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dengan mengundang dan menghadirkan beberapa tokoh ulama dan dai di antaranya adalah Syekh Adel Al-Kabani, Syekh Khalil Al-Qori dan Syekh Ahmad Khalil untuk melakukan safari dakwah dan pelatihan-pelatihan Al-Quran serta pengajian umum di berbagai tempat di Indonesia. Selain itu yayasan pun mengundang dan menghadirkan beberapa di antara penghafal Al-Quran cilik dunia sebagai bentuk motivasi generasi akan datang untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengannya. 6. Al-Quran terjemah. Sebagaimana kita ketahui tentang keutamaan membaca Al-Quran dan pembagian mushaf yang memiliki pahala yang besar demikian pula memberikan manfaat sepeninggalnya di dunia bahkan menjadi satu keharusan bagi yayasan untuk mencetak mushaf Al-Quran terjemahan dalam bahasa Indonesia dan mendistribusikannya ke seluruh pelosok Nusantara. Demikian pula Yayasan Syekh Ali Jaber berusaha semaksimal mungkin mewujudkan hal tersebut melalui upaya pentasihan dan mendapatkan legalitas resmi dari pihak yang berwenang mengeluarkan hal tersebut dari pemerintah Indonesia sehingga mendapat dukungan terrealisasinya program yang dimaksud. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 perkara yang seorang hamba akan senantiasa mendapatkan pahala yang terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia. Orang yang mengajarkan ilmu, atau membuat aliran sungai, membaut sumur air, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf dan meninggalkan anak soleh yang memohonkan ampunan baginya sepeninggalnya. Dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami, nomor 3596. 7. Bantuan kemanusiaan. Allah menetapkan adanya ujian dan musibah yang pasti akan dirasakan oleh setiap hamba dimanapun mereka berada baik berupa gempa bumi, longsor, banjir, ataupun peperangan. Sehingga Yayasan Syekh Ali Jaber merasa terpanggil untuk turut berpartisipasi memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan baik secara moral dan materi kepada para korban bencana dan musibah tersebut. 8. Buka puasa. Di antara program utama Yayasan Syekh Ali Jaber pada bulan Ramadan adalah menyediakan hidangan buka puasa, di mana tidak seorang pun meragukan akan keutamaan menyediakan hidangan buka puasa bagi orang yang berpuasa berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa maka ia mendapatkan pahala darinya tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang diperoleh oleh orang yang berpuasa. Oleh karena itulah Yayasan Syekh Ali Jaber pun turut berpartisipasi dalam kesempatan ini dengan membagikan hidangan buka puasa di jalan-jalan dan buka puasa bersama yang dilaksanakan di lingkungan yayasan maupun di luar. 9. Orang tua asuh. Santri Orang Tua Asuh (OTA) merupakan sebuah inisiatif Yayasan Pendidikan Mahir dengan Al-Quran untuk membantu santri agar dapat meringankan beban pendidikannya. Dengan bergabung dan menjadi orang tua asuh, Anda dapat turut serta membantu agar seorang anak tetap dapat menempuh pendidikan di pesantren selama 3 tahun sekaligus menyediakan landasan yang lebih kuat untuk akidah dan masa depan yang lebih baik. 10. Bedah rumah.
Untuk duafa melihat kondisi rumah dari para fakir miskin yang sungguh memprihatinkan serta kebutuhan yang menunjang kelayakan kehidupan mereka, maka Yayasan Syekh Ali Jaber menggagas salah satu programnya, yaitu bedah rumah duafa yang bertujuan membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka melalui pengadaan dan perbaikan rumah tinggal yang layak untuk mereka. 11. Sedekah pembangunan masjid. Yayasan Syekh Ali Jaber berupaya membangun dan memakmurkan masjid di beberapa daerah di Indonesia sebagai titik tolak dan pusat penyebaran dakwah Islam dan penyebaran serta pengajaran Al-Quran melalui kelompok-kelompok belajar, majelis talim dalam rangka menghimpun kaum muslimin di atas tauhid, menumbuhkan kasih sayang di antara mereka sehingga masjid yang terbangun di tengah-tengah mereka memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam menolak masuknya misionaris untuk menyebarkan paham Kristenisasi dan juga masuknya paham Syiah. 12. Kurban. Tabungan kurban. Tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya kurban selain mengalirkan darah dari sembelihan hewan kurban, di mana akan didatangkan di hadapan Allah dengan tanduknya, rambutnya dan kukunya. Dan sungguh darah sembelihan kurbannya telah sampai kepada Allah sebelum menyentuh tanah, maka perhatikanlah jiwanya. Oleh karena itu Yayasan Syekh Ali Jaber juga berusaha menjadikan salah satu program kurban dalam rangka menyemarakkan syiar Islam dalam melalui sembelihan hewan kurban dan pembagiannya kepada para fakir miskin dan beberapa daerah di Indonesia. 13. Pembuatan sumur air bersih. Dari sahabat Sa'ad bin Waqqas bahwa ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Sesungguhnya Ummu Sa'ad telah meninggal dunia, maka sedekah apakah yang paling afdol untuknya?" Lalu Nabi bersabda, "Air." Kemudian ia pun membuat sumur air untuk Ummu Sa'ad. Dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat sumur air yang darinya seseorang yang merdeka baik dari kalangan jin dan manusia bahkan seekor burung pun meminum darinya, maka Allah akan memberikan balasan pahala baginya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan akan air bersih di Indonesia sangat penting mengingat kondisi daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih dikarenakan jarak tempuh dan berbagai rintangan lainnya, sehingga hal tersebut menjadi perhatian besar dari Yayasan Syekh Ali Jaber untuk pengadaan air bersih tersebut. 14. Haji dan umrah gratis. Melaksanakan ibadah haji dan umroh sudah menjadi impian setiap muslim, namun mengingat besarnya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaannya yang tidak berimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, maka Yayasan Syekh Ali Jaber membuat program yang dapat membantu dan memberikan layanan kepada fakir miskin yang berhak untuk mewujudkan impian tersebut. Dan alhamdulillah hal tersebut telah diwujudkan dengan memberangkatkan sebanyak 100 orang untuk melaksanakan ibadah umroh dan 10 orang untuk melaksanakan ibadah haji. 15. Sembako, makanan pokok. Di antara program Yayasan Syekh Ali Jaber adalah memberikan bantuan sosial berupa sembako, makanan pokok, setiap bulannya dan berkala serta kondisional. 16. Imam Tarawih. Sekedar mendengar kalimat akan datangnya musim pahala, maka langsung dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah bulan Ramadan yang merupakan salah satu musim yang ada di dalam penanggalan Islam, di mana pada bulan ini kaum muslimin Indonesia pun saling berlomba-lomba dalam melakukan ibadah baik berupa puasa di siang harinya. Salat tarawih berjamaah diimami oleh para penghafal Al-Quran yang didatangkan oleh Yayasan Syekh Ali Jaber secara khusus untuk menjadi imam salat tarawih di beberapa daerah di Indonesia karena adanya penerimaan dan antusias yang besar dari masyarakat Indonesia dari program ini. Ketekunannya dalam belajar dan menimba ilmu dari para alim akhirnya menjadikan Syekh Ali sebagai salah satu ulama karismatik yang dihormati di Indonesia. Insya Allah husnul khotimah.